Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan mempelajari sejarah pembebasan Mesir oleh kaum muslim di masa Khalifah Umar bin Khattab. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana kehebatan Mesir kuno dengan peradaban yang luar biasa yang mereka bangun, hingga akhirnya salah satu kekaisaran Romawi berkehendak untuk meluaskan wilayah Romawi sampai memasuki Mesir, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada Kaisar Romawi hingga menjadikan Mesir sebagai jajahan yang masuk ke dalam wilayah kekaisaran Romawi yang sangat luas. Ini kita bisa melihat betapa luasnya kekaisaran Romawi antara Romawi Timur dengan Romawi Barat. Juga menjadikan Palestina, Syam sebagai wilayah kekuasaan Romawi saat itu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan fajar yang indah. Di masa Nabi Muhammad SAW, ketika beliau memulai dakwahnya ke luar-luar wilayah, di antaranya beliau menulis surat berisi ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam kepada salah satu penguasa, yaitu Raja Mesir bernama Muqawqis. Tetapi Raja Mesir itu menolak permintaan Nabi SAW, kemudian malah memberikan Nabi SAW hadiah kepada Nabi SAW, yaitu pakaian, kuda, dan juga budak wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membebaskan perbudakan yang dilakukan oleh penjajah Romawi kepada rakyat Mesir. Tapi kembali lagi ke Mesir, sejarah dan peradaban yang begitu hebat ini harus tunduk di bawah kekuasaan Romawi, sehingga dengan pajak yang begitu tinggi yang dibebankan oleh Romawi, rakyat Mesir mengeluh-elukan kaum muslim. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang khalifah yang menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, tidak hanya kepada kaum muslim, tetapi Umar juga menegakkan keadilan kepada non-muslim yang hidup di bawah kekuasaannya. Kemudian pada saat yang bersamaan saat itu terjadi perang Yarmuk begitu hebat. Perang ini terjadi melawan Romawi yang waktu itu masih berkuasa di Syam, Suriah. Terjadi peperangan yang hebat. Khalifah Umar menjadikan Khalid bin Walid, Abu Bakar sebelumnya dan Umar setelahnya menjadikan Khalid sebagai panglima untuk membebaskan Syam, Palestina, Yordania, Suriah dari cengkraman kekuasaan Romawi. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan. Di salah satu pasukan itu ada Amr bin As yang nanti hendak membebaskan Mesir. Sebelumnya kita harus tahu, ketika kaum muslim membebaskan dan membuka kota seperti Persia dan juga Romawi, membuka Mesir, Syam, Palestina, penduduk ketika itu menyambut kaum muslim itu dengan sukacita. Penduduk ketika mereka ditaklukkan oleh kaum muslim, Islam sama sekali tidak memaksakan agama untuk dipeluk oleh penduduk lokal saat itu, tetapi penduduk seperti Palestina, Suriah, Lebanon, Mesir, Afrika, demikian pula dengan Spanyol, mereka menyambut kaum muslim dengan sukacita, dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Amr bin As sudah meminta izin kepada Khalifah Umar agar diizinkan membuka Palestina, hingga terjadilah perang yang dahsyat antara pasukan Romawi berjuang melawan kaum muslim. Allah pun memberikan kemenangan sehingga kaum muslim disambut di Mesir dengan bahagia dan sukacita karena mampu memberikan keadilan. Maka kemudian Mesir dengan kota yang sangat indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat, nikmat kepada Mesir dengan menjadikan Islam sebagai agama mereka. Kemudian Khalifah Amr di situ dia mendirikan masjid, yaitu Masjid Amr bin As, dan juga membangun kota Fustat, salah satu kota lama, ibu kota lama yang nanti diperbaharui dan dibangun lagi oleh Amr bin As yang menjadi gubernur saat itu. Di Mesir kita juga mengenal ada Masjid Al-Azhar, tempat kiblat ilmu dan juga
sampai sekarang masih menjadi kiblat kaum muslim untuk menuntut ilmu. Sejarah terulang kembali, pasukan salib menguasai Palestina dan juga untuk menaklukkan Mesir, hingga terjadilah kekuasaan pasukan salib yang lama hingga akhirnya Salahuddin, sang pembebas Masjidil Aqsa dan Mesir muncul. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Salahuddin sehingga Mesir berada di bawah kekuasaan Salahuddin. Salah satu peninggalan yang ditinggalkan oleh Salahuddin yaitu benteng Salahuddin yang ada di Mesir, Kairo saat itu. Sejarah terulang kembali saat kolonialisme terjadi. Prancis menyerang Mesir di bawah Jenderal Napoleon Bonaparte. Setelah Prancis pergi, datang Inggris menjajah Mesir kembali. Hingga Mesir, saat kita kaum muslim di Indonesia dijajah oleh Belanda, mereka saudara kita dijajah oleh Inggris. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada Mesir, sehingga jadilah Mesir negara yang bebas dari kolonialisme penjajahan barat. Demikianlah kehebatan kaum muslim di Mesir ketika mereka berhasil menaklukkan Romawi, dan juga kehebatan kaum muslim ketika terjadi serangan pasukan salib di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Demikian pula kehebatan kaum muslim ketika Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Napoleon Bonaparte berhasil menduduki Mesir.